Jadi yang ketiga disebut ekstrim kalau atas nama agama bertentangan dengan konstitusi yang ada. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama artinya bukan berarti tidak boleh sholat, tidak boleh berjilbab, tidak boleh bercadar, silahkan katanya. Tapi ketika berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat lain, dengan agama lain harus moderat. Kalau mereka melakukan kesyirikan walaupun itu disebut budaya, jangan diganggu, jangan dikatakan syirik, jangan jangan diutaati lagi. Berarti akan banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang harus dihilangkan. Yang pertama diantaranya kata-kata syirik, kata-kata bid'ah itu tidak boleh. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah tidak boleh. Ya. Jadi semuanya sah-sah saja kalau itu budaya bangsa yang harus dilestarikan. Yang kedua, tidak boleh adanya amar ma'ruf nahi mungkar kalau begitu. Kenapa? Karena orang salah, orang sesat harus dibiarkan, nggak usah diutaati. Berarti tidak ada nahi mungkar, nggak boleh. Tapi tidak dikatakan langsung, nggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar, nggak. Tapi sebenarnya kalau itu ditoleransi berarti nggak usah adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Hilanglah syariat amar ma'ruf nahi mungkar, nggak usah dakwah. Cukup sholat sendiri, baca Quran, orang lain nggak usah diurusin, ditoleransi aja. Yang ketiga, tuntutan dari kalimat la ilaha illallah adalah al-wala wal barok. Maka kalau kita melakukan moderasi beragama, tidak akan ada yang namanya al-wala wal barok. Ini merupakan akidah yang sangat pokok. Kepada siapa kita mencintai, membela, mengangkat pemimpin, dan kepada siapa kita membenci, memusuhi, dan berlepas diri. Itu al-wala wal barok. Tidak akan bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang koin. Berarti kalau moderasi beragama nggak ada yang namanya barok, harus wala semuanya. Kepada Allah, kepada orang beriman, kepada pemimpin muslim wala. Kepada togut, kepada syaiton, kepada orang kafir juga harus wala. Karena nggak boleh barok, nggak boleh memusuhi, nggak boleh mengganggu. Berarti nanti kalau pemimpinnya itu tidak muslim ya nggak apa-apa ya, karena nggak ada wala dan barok, sudah di situ. Apalagi yang bernama jihad ya nggak boleh, toleransi ya, nggak ada gesekan sama sekali. Apalagi jihad berperang di jalan Allah nggak ada. Jadi banyak Pak. Jadi sebenarnya ini betul-betul halus karena dikemas untuk demi persatuan dan harmonisasi bangsa. Untuk menghindari gesekan-gesekan sosial kita harus moderat. Maka muncul pertanyaan, kenapa yang harus moderat itu orang muslim ya, sementara mereka yang minoritas dididik supaya radikal, kita dididik supaya moderat, supaya lembek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini telah diperkenankan oleh Allah bisa hadir di dalam majelis ilmu, dan kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan pada akhir zaman ini mempertahankan hidayah adalah sesuatu yang sangat berat. Ketika kita memiliki target, kemudian target itu diberi batas waktu, maka semakin mendekati habisnya waktu yang ditetapkan, tentu kita akan memaksimalkan segala potensi untuk mencapai target. Jadi kalau kita punya target dan diberi waktu, maka semakin mendekati habisnya waktu, maka semakin kencang kita berusaha memenuhi target tersebut. Maka kesempatan iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan Bani Adam itu dibatasi sampai datangnya hari kiamat. Dan targetnya tidak tanggung-tanggung. Iblis dan bala tentaranya ingin menyesatkan manusia secara totalitas 100%. Biasanya kita kalau punya target-target itu ada perhitungan-perhitungan sehingga target itu terukur sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sehingga biasanya target itu seringkalinya diperhitungkan mana atau sampai seberapa persen kita mampu mencapai target tersebut. Tapi iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa dia akan menyesatkan Bani Adam itu seluruhnya. Dia mengatakan wala ughwiyannahum ajma'in, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka Bani Adam ajma'in, semuanya 100%. Sementara batas waktunya sampai hari kiamat. Allah tangguhkan kematian iblis sampai hari kiamat. Maka semakin dekat dengan gerbang kiamat, maka semakin kencang dan ngebut iblis dan bala tentaranya menyesatkan Bani Adam. Maka jangan heran semakin dekat dengan hari kiamat, jebakan dan fitnah syaitan semakin dahsyat. Dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di akhir zaman. Maka
Iblis dan bala tentaranya sedang kencang-kencangnya ngebut-ngebutnya menyesatkan Bani Adam, dan kita hidup di saat itu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, tantangan yang kita hadapi, fitnah-fitnah itu sangat besar. Sampai Rasulullah menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Ini sering saya singgung hadis ini. Rasulullah sampai menyarankan, memerintahkan, segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah laksana potongan malam yang gelap gulita. Dan fitnah-fitnah yang laksana potongan-potongan malam gelap gulita itu sekarang sedang terjadi dan kita mengalaminya. Di mana orang-orang yang tadinya mendapat hidayah dalam hitungan jam, karena tergiur dunia, tergiur jabatan, dalam waktu sekejap dia menanggalkan akidahnya, dia mengorbankan keyakinannya, bahkan dia berbalik arah menyerang saudara-saudaranya yang tadinya kaum muslimin. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini mempertahankan hidayah itu bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu, salah satu usaha kita mempertahankan hidayah itu dengan tetap rajin hadir di majelis ilmu. Bagaimana lagi kita akan mempertahankan hidayah kalau kita sudah berhenti mengaji? Dengan mengaji kita masih bisa membahas Al-Quran, dengan mengaji kita membahas hadis-hadis Nabi SAW, dengan mengaji kita diingatkan, dengan mengaji kita dapat nasihat, dengan mengaji kita ketemu dengan teman-teman yang solih solihah, saling mengingatkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita berusaha istiqomah bersama-sama belajar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, tentunya surat Al-Baqarah ayat 143. Dan ini sebagai nasihat juga bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita lebih bersemangat lagi belajar Al-Quran. 6.000 lebih atau 6.236 ayat. Berapa persen yang sudah kita pahami dan kita amalkan? Coba masing-masing dari kita mengira-ngira saja. Kira-kira berapa persen Al-Quran yang sudah kita pahami dan kita amalkan? Dulu para sahabat Nabi SAW, mereka mempelajari Al-Quran 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat dipelajari, dibahas, difahami, diamalkan. Setelah itu nambah lagi 10 ayat, dipelajari, difahami, diamalkan. Maka pada hari ini kita hendaknya, karena kita diberi anugerah berupa wahyu Allah yaitu Al-Quran, kita juga bersemangat mempelajarinya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas satu ayat saja. Tapi karena ayat Al-Quran itu yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka pastinya akan ada ayat-ayat lain yang dibahas, dan juga ada hadis-hadis Nabi SAW sebagai penjelasan dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 143. Kita buka dulu. Surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 143. Saya jelaskan dan saya baca potongan ayat yang di atasnya, karena ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sampai situ dulu.
Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin sebagai ummatan wasaton, agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan agar Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi di antara kalian. Yang kita garis bawahi adalah kalimat ummatan wasaton. Kita sering mendengar kata-kata wasaton, wasitiyah, mutawasitoh, ya. Kita ketika membahas tentang bab najis, ada istilah dari pembagian najis itu najis mughaladhah, mukhaffafah, dan mutawasitoh. Mughaladhah hadis yang najis yang berat, mukhaffafah najis yang ringan, dan mutawasitoh najis pertengahan. Kemudian ketika kita belajar tajwid tentang sifat-sifat huruf, di antara sifat-sifat huruf yang berlawanan itu ada yang bernama syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah itu berhentinya suara atau suaranya direm, tidak ada sisa suara, sementara rokhawah itu los suaranya. Dan ada di antara keduanya yaitu sifat bainiyah atau wasitiyah, jadi pertengahan. Kata wasit juga sering digunakan dan bahkan sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita berkecimpung di dunia olahraga yang sifatnya pertandingan, ada dua kubu, pasti ada wasitnya sebagai penengah. Apakah itu tinju, badminton, volleyball, dan lain-lainnya, sepak bola, ada namanya wasit sebagai penengah. Baik, kita akan mempelajari tafsirnya, dan nanti di belakang ada satu pembahasan yang sangat penting, di mana pembahasan ini pembahasan yang up to date, dan pembahasan ini sesuatu yang wajib kita ketahui agar kita tidak salah dalam memahaminya. Tapi kita bahas dulu tafsirnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, demikianlah kami jadikan kalian itu ummatan wasaton. Saya bacakan dulu tafsirnya. Faja'alallahu hadhil ummati wasatan fi kulli umurid din. Dan Allah menjadikan umat ini, umat Islam, yaitu kita semuanya, yaitu pertengahan dalam setiap perkara agama, menyeluruh semua perkara agama. Islam adalah agama pertengahan di antara agama-agama yang ada di muka bumi ini. Kaum muslimin adalah kaum yang pertengahan di antara kaum-kaum yang ada di atas muka bumi ini. Di sini dicontohkan, saya mengambil salah satu tafsir, yaitu tafsir Taisir Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Maka wasaton fil anbiya baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud. Di antaranya contoh sifat pertengahan Islam di antara agama-agama yang ada di muka bumi ini. Contohnya yang pertama, ini contoh saja, Islam pertengahan dalam menyikapi, memposisikan para nabi, di mana ada orang-orang yang gulu berlebih-lebihan dalam memposisikan para nabi seperti orang-orang Nasrani, dan ada orang-orang yang meremehkan, merendahkan para nabi seperti orang Yahudi. Isa ibnu Maryam oleh orang-orang Nasrani ditempatkan pada posisi yang melampaui batas seharusnya, yaitu ditempatkan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Sementara orang-orang Yahudi
hobi mereka adalah menyakiti, bahkan membunuh para nabi. Dan menurut orang-orang Yahudi, Nabi Isa itu adalah anak zina. Dan orang-orang Yahudilah yang telah memfitnah Nabi Isa. Beliau difitnah bahwa akan melakukan sebuah kudeta dengan para pengikutnya kepada pemerintahan saat itu, sehingga akhirnya dengan sebab fitnah itu beliau diburu untuk dibunuh. Siapa dalangnya? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani meninggikan Isa ibnu Maryam melebihi batas seharusnya diposisikan sebagai Tuhan, sementara orang Yahudi merendahkan beliau, dianggap sebagai anak zina dan harus dibunuh. Tetapi Islam datang tampil di tengah-tengah. Islam menempatkan Nabi Isa sesuai posisi beliau. Beliau adalah Nabi Allah, Rasulullah, dan termasuk Nabi yang spesial, mendapat gelar yaitu mendapat gelar adalah Kalimatullah dan juga Ruhullah, dan juga salah satu dari 5 Nabi yang dikenal dengan sebutan Ulul Azmi, menempati posisi yang sangat tinggi dalam Islam, tapi tidak sampai pada posisi sebagai Tuhan, tetap sebagai manusia namun sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat pertengahan. Dan kita pahami bahwa sifat pertengahan ini, sikap pertengahan ini bukan berarti tidak punya prinsip, plin-plan, nggak jelas, tapi punya prinsip jelas. Kalau orang-orang Nasrani meninggikan di atas batas yang seharusnya, orang Yahudi merendahkan beliau di batas yang tidak selayaknya, Islam menempatkan beliau pada tempatnya, pada posisi yang sesuai. Ini maksudnya pertengahan sebagai contoh. Kemudian wawasaton fis syari'ah la tasdidatil yahudi wa asarahum wa la tahawanun nasara. Contoh lain dalam bab syariah, dalam hukum-hukum agama, Islam berada di tengah-tengah, di mana orang-orang Yahudi dalam urusan syariat itu tasyaddud, yaitu berlebih-lebihan, memberat-beratkan. Dan orang Nasrani justru meringan-ringankan. Orang Yahudi itu perkara yang dihalalkan Allah mereka haramkan. Sementara orang Nasrani yang diharamkan oleh Allah seperti babi, khamr dihalalkan. Contoh lagi, orang-orang Yahudi itu bentuk tasyaddud mereka. Tasyaddud itu ya membuat berat ajaran mereka, jadi sangat berat, dan mereka sendiri yang membuatnya berat. Contoh, orang-orang Yahudi itu dulu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi, di antara syariat yang mereka terapkan adalah ketika istri-istri mereka itu haid, datang bulan, maka tidak boleh disentuh sama sekali, tidak boleh dipegang, tidak boleh makan bersama, apalagi tidur bersama. Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi ketika istri mereka haid? Mereka membuat tenda di belakang rumah atau di samping rumah, lalu istrinya selama haid tinggal di tenda itu, tidak boleh masuk ke rumah, tidak boleh makan, tidak boleh apalagi tidur bersama. Bagaimana Islam menyikapinya? Pertengahan. Wanita haid, ketika Rasulullah ditanya bagaimana hukumnya wanita haid wahai Rasulullah, maka turunlah firman Allah. Allah berfirman, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang haid, wanita haid. Maka Allah menyatakan, kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Haid itu adalah kotoran, maka janganlah kalian berhubungan intim dengan istri kalian saat haid sampai mereka suci. Yang tidak dibolehkan dalam Islam hanya satu, tidak boleh berhubungan intim. Kata Rasulullah SAW, ketika istrimu haid, if'alu kulla syai' illa nikah. Lakukan apapun terhadap istrimu selain hubungan intim. Oh, kan enak ya Pak? Yang nggak boleh cuma hubungan intim, libur selama berapa hari ya, setiap istrinya beda-beda.
Jenengan punya istri ketika berhalangan 1 pekan ya Pak, biasanya Pak libur ya, libur. Istrinya libur, suaminya ikut libur karena istrinya 1 ya. Udah nggak usah diteruskan ya. Kalau diteruskan ada ibu-ibu saya sungkan. Ya. Jadi if'alu kulla syai' illan nikah, lakukan apapun selain hubungan intim. Mau jalan bareng, mau makan bareng, mau tidur bareng, bermesra-mesraan, apapun lakukan kata Rasulullah kecuali hubungan intim. Nah, Islam begitu enak ya. Jadi di tengah-tengahnya itu tidak berarti bebas, kalau istri haid bebas melakukan apa saja, tidak, tapi juga tidak memberatkan. Silakan lakukan apa saja asal jangan berhubungan intim karena itu kotor. Contoh lain, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, mendapati orang-orang Madinah, termasuk juga para sahabat Ansor, karena Yahudi itu lama tinggal di Madinah, sehingga sebagian dari syariat Yahudi itu ada yang ditiru orang-orang Madinah, sahabat Ansor. Nah, ada satu kasus di mana dalam berhubungan suami istri, kalau di Mekah itu sifatnya bebas dengan posisi apa saja. Maaf ya, ini agak detail, yang belum nikah ada nggak? Sudah nikah semua? Sudah nikah semua ya? Alhamdulillah, nggak ada yang bujangan ini. Ada ya? Kameramen sudah nikah belum? Kameramennya sudah? Oh sudah ya. Berapa? 3? Wah, yang benar aja. Kok jarinya 3 gini? Kalah saya. Ya baik, ini bukan porno ya, bukan porno, bukan vulgar, tapi ini hukum. Dan ada ayatnya yang membahas tentang ini. Jadi di Mekah itu adatnya kalau berhubungan intim itu boleh dengan posisi macam-macam, bebas. Maaf ya kalau saya sebutkan, bisa dari depan, bisa dari belakang contohnya ya. Nah, tapi di Madinah karena orang-orang Yahudi tasaddud, memberat-beratkan agama mereka. Orang Yahudi memiliki keyakinan bahwa hubungan suami istri itu cuma dari depan saja, tidak boleh dari yang lain. Apalagi dari belakang itu pantangan, kalau dilakukan nanti anaknya buta atau minimal juling matanya. Dan itu diadopsi oleh orang-orang Ansor waktu itu. Nah, ada satu kejadian, seorang sahabat muhajirin laki-laki menikahi wanita Ansor. Setelah menikah halal, minta berhubungan intim. Nah, si lelaki yang dari Mekah ini minta melakukannya dari belakang. Wah, jelas wanita Ansor ini girap-girap. Apa girap-girap? Waduh, jangan, ini tabu sekali itu dari belakang ya. Tapi tetap kepada maaf kemaluan ya, dari belakang tapi dari kemaluan. Nggak mau, menolak, sampai nggak mau berhubungan. Sementara yang suaminya nggak apa-apa, aku biasa di sana kayak gitu kok. Sampai akhirnya terjadilah konflik internal gara-gara beda keinginan dalam masalah posisi hubungan seksual. Nah, karena apa? Dipengaruhi Yahudi. Yahudi meyakini nggak boleh dari belakang. Akhirnya besoknya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kan orang Mekah, kalau hubungan itu bebas. Termasuk juga sahabat Umar mengadukan hal ini. Kemudian istri saya orang Ansor karena terpengaruh orang Yahudi katanya itu tabu dan itu nggak boleh, nggak ilok, nanti anaknya juling, buta dan sebagainya. Lalu bagaimana ini? Wong saya pinginnya dari model yang lain supaya nggak bosen ya. Adanya satu ya diolah supaya nggak bosen, gimana lagi gitu ya, balik lagi. Nah, akhirnya apa? Rasulullah menunggu firman Allah Subhanahu wa taala, lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 223. Allah berfirman, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang tempat kalian menanam, maka datangilah ladang kalian dari arah manapun yang kalian inginkan. Artinya ayat ini mendukung kebiasaan sahabat muhajirin yang dari Mekah.
Is bebas iku sawahmu ya sakarepe teko endi. Yang penting tetap pada kubul, bukan pada dubur, ya, pada kemaluan. Silakan mau dari depan, mau dari belakang, ya, mau dari samping, kalau bisa silakan, ya, terserah itu, jangan dilanjutkan, ya, bebas. Karena maknanya anna syi'tum, dari mana saja kamu inginkan. Bebas. Oh, berarti setelah itu boleh. Alhamdulillah jaresing sahabat Muhajirin. Ini contoh betapa tasaddudnya Yahudi, yaitu mereka tuh memberat-beratkan agama ini. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor sapi betina, sebenarnya harusnya mudah. Baqarah, sapi betina gitu saja. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian, kata Nabi Musa, untuk menyembelih sapi betina. Itu gampang, tinggal nyari sapi betina. Tapi mereka bertanya kepada Nabi Musa, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Wahai Nabi Musa, tolong tanyakan lagi kepada Tuhanmu, sapinya itu yang seperti apa? Apa cuman sapi betina saja? Apa nggak ada yang lain syaratnya? Padahal sudah enteng sebenarnya. Oke, kata Nabi Musa, tanyakan dulu kepada Allah. Lalu Allah melanjutkan berfirman, memerintahkan kepada Bani Israel lewat Nabi Musa, harus sapi betina, kemudian la faridu wala bikr awanum baina dzalik. Sapinya selain kriterianya itu harus betina, harus jangan yang terlalu tua dan juga jangan yang terlalu muda, pertengahan. Wah, dipilih lagi lah sapinya betina, dipisahkan dari yang jantan, dicari yang umurnya pertengahan. Itu sudah jadi semakin berat kriterianya. Masih juga belum cukup, tanyakan lagi Nabi Musa, ma launuha, apa warnanya? Baik, saya tanyakan, kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina yang umurnya pertengahan, yang warnanya safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin, yang warnanya kuning keemasan dan menyenangkan kalau dilihat, warnanya spesial sekali. Gak boleh yang hitam, yang putih gak boleh. Semakin berat lagi. Wah, ternyata masih kurang kriterianya, masuk cuma itu toh, apa ada yang lain kriterianya? Nabi Musa tanyakan lagi, ditanyakan lagi. Lalu kata Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina yang umurnya pertengahan, tidak tua tidak muda, warnanya kuning keemasan, menyenangkan kalau dilihat. Kemudian yang ketiga kriterianya adalah sapi betina ini la dzalulun tusilur ardo wala taskil harf. Sapinya tidak pernah dipakai untuk membajak sawah sama sekali, sapi yang tidak pernah dipakai bekerja. Semakin berat lagi, sampai akhirnya hampir saja mereka tidak bisa melaksanakannya karena mereka tasaddud, memberat-beratkan urusan syariat ini. Maka Islam berada di tengah-tengah, tidak terlalu memberatkan tapi ada batasan-batasan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh sikap Islam dalam pertengahan, dan ini sering saya sampaikan. Di antaranya contoh lagi, Islam berada di pertengahan antara paham sosialisme dan kapitalisme. Ini dua paham yang saling bertolak belakang. Kalau sosialisme memiliki paham bahwa dilarang aset-aset produksi itu dimiliki oleh perseorangan, nggak boleh, harus dikelola oleh negara yang berhaluan komunis. Jadi nggak boleh ada orang kaya. Kalau orang kaya pemilik aset-aset produksi seperti modal, tanah, bangunan, mesin-mesin, tidak boleh, harus kelola negara. Sementara orang kapitalis justru sebaliknya, harus memperkaya diri dengan cara apapun, dengan modal seminim mungkin dapat untung sebesar-besarnya, tidak peduli merugikan orang lain, menzalimi orang lain, kalau perlu dimonopoli. Nah, ini kapitalisme, dua kubu yang berbeda. Islam berada di tengah-tengah. Bukan berarti tidak punya prinsip, pelin-pelan ke sana ke sini, tidak, justru punya prinsip di tengah-tengah. Islam mengakui kepemilikan pribadi, silakan Anda kaya, punya harta seberapapun, tapi jangan lupa di sana ada haknya fakir miskin.
ada kewajiban zakat, ada anjuran infak dan sedekah. Ini Islam di tengah-tengah. Dan begitu pula Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tubuh Islam berada di tengah-tengah di antara sekte-sekte yang menyimpang. Jadi kalau dibahas lebih jauhnya, banyak sekali contoh-contoh Islam itu pertengahan dalam semua hal. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tampil ke permukaan dengan prinsip yang tegas, yang jelas dan berada di tengah-tengah di antara dua ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Inilah yang dimaksud ummatan wasaton. Dari sini kita punya gambaran ya Pak, bahwa Islam yang utuh, yang murni, punya prinsip. Nah, ini ada satu hal yang perlu kita bahas adalah ayat ini pada hari ini dijadikan dalih oleh orang-orang yang sedang memperjuangkan moderasi agama, moderasi beragama. Pernah dengar Pak istilahnya? Moderasi beragama. Lagi viral ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya temanya ini gitu Pak. Tadi itu baru pemanasan ya. Tapi waktunya mungkin sedikit, jadi saya persingkat. Karena sesuatu yang viral, kalau itu sebuah kebaikan ya kita dukung, kita ikuti. Kalau itu sebuah penyimpangan ya kita tinggalkan, pelakunya kita nasihati. Maka ini sedang viral, memang sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu dicanangkan oleh Kementerian Agama. Bukan hari ini, sebenarnya sudah dicanangkan beberapa tahun dekade ini. Itu moderasi beragama. Sebelum kita membahas tentang moderasi agama, sebelumnya beberapa dekade terakhir ada satu proses ya untuk melemahkan akidah kaum muslimin, proses pendangkalan akidah kaum muslimin supaya orang Islam itu lepas dari agamanya, yaitu proyek yang bernama liberalisasi agama. Liberalisasi ini tentunya dicanangkan oleh musuh-musuh Islam, di mana para pejuang-pejuang liberalisme ini juga dari tokoh-tokoh muslim, yang mana mereka sekolah sarjana, bahkan pasca sarjana S2, S3, bahkan bergelar profesor, doktor ya. Sekolah ke barat, bisa ke Amerika, ke Eropa, dan dosen-dosen serta guru-guru besarnya adalah mayoritas para orientalis dari Yahudi maupun Nasrani, sehingga bisa dipastikan hasilnya seperti apa pulang ke tanah air ini. Jadi beberapa dekade mereka mempromosikan dagangan yang bernama liberalisme, yaitu menganggap bahwa semua agama itu benar. Semua agama dan pemeluknya akan masuk surga, semuanya, apapun itu agamanya. Ini poin intinya ya. Nah, dan mereka juga memakai logika-logika dan subhat-subhatnya luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dipelintir sesuai dengan kemauan mereka. Sampai mereka mengatakan untuk menghasilkan angka 10 itu kan banyak pilihan, bisa 7 tambah 3, 8 tambah 2, 6 tambah 4, 5 tambah 5. Yang penting hasilnya 10. Mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, Buddha, Hindu, Darmo Gandul, Sunda Wiwitan atau apa saja, terserah. Karena semuanya sama dengan 10. Ya. Beda-beda tapi semuanya masuk surga. Ini barang dagangan kaum liberalis. Tapi ternyata dagangan mereka itu tidak laku ya. Sedikit sekali ya orang yang ikut mereka, ada tapi sedikit. Terutama yang mengikuti adalah dari kaum akademisi ya, dan itu tidak semua. Sehingga modal yang dikeluarkan, dana yang digelontorkan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai. Akhirnya ya maju mundur, sehingga akhirnya perlahan-lahan semakin meredup ya, walaupun masih ada tapi meredup. Karena tahu adanya penolakan
untuk membenarkan semua agama yang kayaknya susah, maka diperlunak dan diperhalus lagi dengan adanya proyek moderasi beragama. Kalau moderasi beragama, ya kata moderat artinya kan lunak, ya, sangat toleran, sehingga lawannya adalah ekstrim atau radikal, ya, intinya gitu ya. Moderat lawannya adalah radikal, lawannya ekstrim, lawannya fundamentalis. Nah, gambarannya begitu. Apa sebenarnya yang diinginkan moderasi beragama itu? Ini yang saya tangkap, ya. Mudah-mudahan ini jadi nasihat bagi para pejabat kalau ada yang nyimak. Dan saya sangat berharap mudah-mudahan ada dialog untuk meralat atau meluruskan, setidaknya ada dialog untuk menanyakan beberapa hal kepada mereka. Karena kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan, saling menasihati. Saya tidak memastikan ini kerjanya orang-orang kafir, atau memang karena mereka punya pemahaman yang menyimpang yang harus diluruskan. Wallahu alam. Yang penting saya sampaikan lalu kita luruskan. Kita timbang dengan takaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, moderasi beragama menurut mereka ini betul-betul diprogram, diproyek, termasuk proyek jangka menengah Kemenag RI. Ya, saya baru sempat dialog hanya dengan pejabat Kemenag setingkat provinsi, yang RI belum, sehingga bisa tukar informasi seperti apa sih sebenarnya moderasi beragama itu. Mereka membuat standar-standar, membuat satu proyek dan memiliki standar-standar bahwa di dalam tubuh kaum muslimin, khususnya di Indonesia, itu ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maka moderasi beragama ada di tengah-tengah, kata dia. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Punya dalil juga, Pak. Ummatan wasatan, umat yang pertengahan di antara ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, yang jadi pertanyaan, standarnya ekstrim kanan ekstrim kiri itu bagaimana? Dari beberapa sumber, ya, beberapa sumber yang saya pelajari dan juga dialog dengan salah satu pejabat Kemenag provinsi, ada di channel-channel YouTube, channelnya Kemenag RI, terutama yang sering diwawancarai Profesor Oman Fatur Rahman, ya, karena beliau ditunjuk sebagai ketua Pokja Moderasi Beragama. Dan juga tokoh yang sering dimunculkan yaitu Kiai Haji Buya Profesor Abdul Syukur MA. Ini sering dimunculkan, ya. Jadi beberapa poin yang saya tangkap diantaranya adalah moderasi beragama artinya, kata versi mereka, kita harus berada di pertengahan di antara dua ekstrim kanan dan dua ekstrim itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa ekstrim kiri dan kanan menurut mereka? Ekstrim kiri menurut mereka adalah kaum liberalis, karena dulu sudah dicanangkan nggak laku, ya sekarang dikatakan dia ekstrim kiri. Karena terlalu menggampangkan, memudah-mudahkan, sehingga mengatakan semua agama itu benar, ya. Dan mereka membuat istilah, maka ekstrim kiri ini, ya, ekstrim kiri ini disebut kelompok tasyaddud, ya, atau tatorruf, ya, tasyaddud tatorruf bersama. Tatorruf tasahuli, tasahul itu memudah-mudahkan. Ekstrim kiri dalam hal ini liberalis, kaum liberalis yang menggampang-gampangkan bahwa semua agama benar, semua pemeluknya masuk surga, itu dikatakan tatorruf tasahuli. Ini yang pertama. Nah, yang kedua ekstrim kanan, standarnya siapa? Ekstrim kanan itu disebut sebagai tatorruf tasyaddudi, ya, ya, ekstrim yang sangat berlebih-lebihan alias ekstrim. Ekstrim kanan ini siapa mereka menurut standarnya para pejuang moderasi ini? Yaitu mereka mengatakannya kaum
Puritanisme atau pemeluk paham Puritanisme. Apa itu Puritanisme? Pure artinya murni. Ekstrim kanan itu yaitu orang-orang yang ingin memurnikan agama Islam, yang mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Itu adalah Puritanis, kaum Puritan. Nah, kira-kira panjenengan masuk ekstrim kiri atau ekstrim kanan? Ekstrim kanan. Berarti berlebih-lebihan Pak kalau begitu Pak. Ya. Ya ini makanya perlu dibela Pak ya, karena kaum Puritan itu yang ingin memurnikan ajaran agama ini, mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sudah puluhan tahun, bahkan lebih dari 100 tahun. Sebagai contoh ya, Muhammadiyah berdiri tahun 1912, sudah 109 tahun ya, 109 tahun. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Tanah Suci Mekah, kemudian melihat bagaimana gejolak di Tanah Suci, ya ini agak putus-putus. Tapi adzan Pak ya, gimana Pak? Ini adzan dulu atau dilanjut sedikit? Dilanjutkan sedikit ya. Mudah-mudahan bisa sedikit ya Pak. Karena ini kayaknya penting sekali. Sebagai contoh saja, Muhammadiyah 109 tahun lalu yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, setelah melihat bagaimana perkembangan dakwah di Tanah Suci, yang mana saat itu ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga para pengikutnya dan juga para pemimpin Saudi, ya, mereka berjuang untuk memurnikan agama ini, mengembalikan kepada Quran dan hadis. Maka beliau pulang dan juga mencanangkan hal yang sama di tanah air ini, dan ditargetkan untuk Muslim suku Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, sehingga beliau dirikan di Jogja. Kemudian setelah itu diikuti berikutnya oleh diantaranya Persis, Persatuan Islam, yang didirikan oleh Hasan, lebih fokus kepada Muslim suku Sunda, sehingga didirikan di Bandung. Kemudian juga Al-Irsyad Al-Islamiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sarkati. Targetnya adalah Arab keturunan, atau kita sering mengenalnya jamaah. Ya, di sini ada jamaah, jamaah. Ya, Arab keturunan. Ya, Bang Alek ya. Ya. Jadi supaya kena semua, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Arab keturunan. Maka tiga ormas ini betul-betul memfokuskan diri untuk bagaimana caranya supaya umat Islam itu kembali kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan Quran dan Sunnah, yang akhirnya juga ditentang oleh saudara Muslim juga. Wah, ini nggak bisa dimurnikan, harus mempertahankan yang sudah ada. Ya, akhirnya berdirilah ormas yang lain, gitu ya. Kurang lebihnya ceritanya begitu. Nah, maka sebenarnya banyak kelompok-kelompok lain pada hari ini yang juga sama ya, ingin berjuang untuk mengembalikan kepada Islam yang murni berdasarkan Quran dan Sunnah. Lalu mereka membuat standar bahwa ekstrim kiri adalah liberalis, ekstrim kanan adalah kaum Puritan, yaitu yang ingin memurnikan Islam. Dan itu pun dibuat level-level. Level pertama yaitu orang-orang yang mengembalikan kepada Quran hadis, kata mereka. Sehingga yang tidak sesuai dengan Quran hadis ahlu bid'ah gitu. Nah, level berat yang lebih beratnya lagi kata mereka yaitu ya orang-orang yang takfiri, yang gampang-gampang mengkafir-kafirkan katanya. Nah, level yang paling tingginya adalah irhabi, yaitu teroris. Jadi masuk ekstrim kanan katanya. Nah, berarti saya panjenengan masuk ekstrim mana ini ya? Kita kan ingin memurnikan ajaran agama Islam ini, mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, tapi dianggap ekstrim kanan. Artinya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Orang-orang yang ingin mengembalikan Islam dan kaum muslimin kepada Islam yang murni sesuai sumbernya dulu, itu dianggap ekstrim. Ya, ekstrim. Ekstremis. Jadi panjenengan kalau ingin memurnikan agama ini hati-hati, jadi ekstremis. Ya.
Lalu apa yang diinginkan dalam moderasi beragama ini? Yang diinginkan, mereka beralasan bahwa kami tidak memoderasi agama, tapi beragama. Agamanya tetap, tapi cara beragamanya yang harus moderat. Bagaimana caranya? Ada standarnya, Pak. Jadi yang pertama disebut ekstrim kalau atas nama agama lalu bertentangan dengan budi luhur bangsa. Satu. Kalau ada orang yang atas nama agama, ini agama saya gak membolehkan, yaitu bertentangan dengan budi luhur bangsa, ini dianggap ekstrim. Jadi kalau di tanah kelahiran kita ini, di Indonesia ini, ada budaya-budaya apapun itu harus dilestarikan. Sesuai gak sesuai dengan Islam jangan diutik-utik. Sehingga jangan ada kata-kata ini syirik, ini bid'ah, nggak boleh. Kita harus toleran, harus moderat. Kalau mengatakan oh ini upacara larung di laut, menyembelih kebo, kemudian kebonya dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, itu nggak boleh dikritiki, nggak boleh dikatakan syirik. Biarkan saja, itu budaya, itu aset nasional, itu kearifan lokal. Dan berbagai macam adat istiadat budaya semuanya, pokoknya itu adalah budi luhur bangsa yang tidak boleh diganggu gugat. Jangan atas nama agama lalu dikatakan itu salah, apalagi syirik atau bid'ah. Jadi ini satu poin. Karena kalau ada orang mengatakan itu syirik, itu bid'ah, dia ekstrim. Yang kedua, yang terakhir, standar ini saya kutip dari tulisannya Profesor Oman Fatur Rahman juga ya. Yang kedua disebut ekstremis apabila atas nama agama bertentangan dengan kesepakatan bersama bangsa ini. Bertentangan dengan kesepakatan bangsa ini. Artinya apa? Kalau ada kesepakatan, maka siapapun yang menentangnya berarti itu ekstrim, ya, tidak moderat. Jadi standarnya adalah bukan sesuai dengan syariat Islam atau tidak, benar atau tidak, tapi kalau sepakat bersama, dan bersama di sini juga tanda tanya, yang bersama di situ siapa, maka nggak boleh bertentangan. Jadi standar kebenaran itu jadi kacau ya. Pokoknya ada yang sepakat, mau benar mau salah, ya nggak boleh ditentang. Kalau bersepakat di situ kalau zina itu boleh, ya jangan ditentang kalau begitu, karena kesepakatan, Pak ya. Jadi kalau kita beracuan kepada itu, mengikuti kebanyakan orang, justru Al-Quran menyatakannya sebaliknya. Allah berfirman diantaranya ya, di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116. Al-An'am 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, justru mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi bukan jadi acuan kalau banyak orang bersepakat dalam satu perkara, kalau itu kebenaran, jangan. Biasanya justru kebanyakan orang di muka bumi itu menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi yang ketiga disebut ekstrim kalau atas nama agama bertentangan dengan konstitusi yang ada. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama artinya bukan berarti tidak boleh sholat, tidak boleh berjilbab, tidak boleh bercadar, silakan katanya. Tapi ketika berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat lain, dengan agama lain harus moderat. Kalau mereka melakukan kesyirikan walaupun itu disebut budaya, jangan diganggu, jangan dikatakan syirik, jangan jangan diutaati lagi. Berarti akan banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang harus dihilangkan. Yang pertama diantaranya kata-kata syirik, kata-kata bid'ah itu tidak boleh. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah tidak boleh. Ya. Jadi semuanya sah-sah saja kalau itu budaya bangsa yang harus dilestarikan. Yang kedua, tidak boleh adanya amar ma'ruf nahi mungkar kalau begitu. Kenapa? Karena orang salah, orang sesat harus dibiarkan, nggak usah diutaati. Berarti tidak ada nahi mungkar, nggak boleh. Tapi tidak dikatakan langsung, nggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar, nggak. Tapi sebenarnya kalau itu ditoleransi berarti nggak usah adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Hilanglah syariat amar ma'ruf nahi mungkar, nggak usah dakwah.
Cukup sholat sendiri, baca Quran, terus orang lain nggak usah diurusin, ditoleransi aja. Yang ketiga, tuntutan dari kalimat la ilaha illallah adalah al-wala wal bara. Maka kalau kita melakukan moderasi beragama, tidak akan ada yang namanya al-wala wal bara. Ini merupakan akidah yang sangat pokok. Kepada siapa kita mencintai, membela, mengangkat pemimpin, dan kepada siapa kita membenci, memusuhi, dan berlepas diri. Itu al-wala wal bara. Tidak akan bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang koin. Berarti kalau moderasi beragama nggak ada yang namanya bara, harus wala semuanya. Kepada Allah, kepada orang beriman, kepada pemimpin muslim, wala. Kepada togut, kepada syaiton, kepada orang kafir juga harus wala, karena nggak boleh barok, nggak boleh memusuhi, nggak boleh mengganggu. Berarti nanti kalau pemimpinnya itu tidak muslim ya nggak apa-apa ya, karena nggak ada wala dan barok, sudah di situ. Apalagi yang bernama jihad ya nggak boleh, toleransi ya, nggak ada gesekan sama sekali. Apalagi jihad berperang di jalan Allah nggak ada. Jadi banyak Pak. Jadi sebenarnya ini betul-betul halus karena dikemas untuk demi persatuan dan harmonisasi bangsa. Untuk menghindari gesekan-gesekan sosial, kita harus moderat. Maka muncul pertanyaan, kenapa yang harus moderat itu orang muslim ya, sementara mereka yang minoritas dididik supaya radikal, kita dididik supaya moderat, supaya lembek. Baru-baru ini di Jakarta ada orang non-muslim mendemo masjid dan mereka menggugat azan subuh. Nggak boleh ada azan subuh karena itu berisik, mengganggu orang tidur. Katanya harus moderat. Kenapa yang disuruh moderat kok kita saja muslim ya? Jadi nakalan ya, yang mayoritas disuruh lunak, yang minoritas silakan radikal, nggak masalah. Terus agama ini harus dibawa kepada masa dan tempat ya, harus bisa menyesuaikan. Kalau ada di Nusantara ya Islamnya harus Islam Nusantara. Ada nggak Kristen Nusantara, Hindu Nusantara, Hindu, Buddha Nusantara dan sebagainya? Ada nggak? Kenapa kok Islam? Jadi sasarannya adalah, sasaran tembaknya adalah Islam dan kaum muslimin. Ini jadi pertanyaan besar. Kenapa selalu Islam yang disoroti? Kalau harus moderat, kenapa harus kita yang moderat sementara orang lain tidak dituntut seperti itu? Kenapa orang-orang yang tokoh-tokoh Islam mendengung-dengungkan liberalisme, semua agama benar, tapi nyatanya agama-agama lain, pemeluk agama lain juga tetap ada di agamanya ya. Dan lain-lain Bapak Ibu jamaah sekalian. Namun pada intinya kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah tetap lurus kembali kepada ajaran Islam yang murni, berusaha membersihkan segala unsur-unsur yang bukan dari Islam dan mengisinya dengan ajaran Islam yang benar. Kita kembalikan umat ini kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW, dan Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran yang disepakati oleh generasi dari generasi ke generasi ya. Ini yang harus kita perjuangkan. Adapun kalau bicara toleransi, Islam sudah sangat toleransi, tidak perlu ditambah-tambahi. Islam sudah sangat toleransi. Sampai-sampai Rasulullah pasang badan. Beliau mengatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti non-muslim yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin sama dengan menyakiti saya. Siapa yang berani menyakiti Rasulullah? Beliau pasang badan demi membela orang-orang non-muslim. Kalau ya tidak berulah, ya, tidak memusuhi kaum muslimin, hidup berdampingan, dijaga darahnya, dijaga hartanya, dijaga kehormatannya. Taruhannya Pak, Rasulullah pasang badan. Kalau ada di antara kita menyakiti non-muslim yang tidak memusuhi Islam, sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Terus kurang toleransi seperti apa kalau seperti itu? Bahkan Rasulullah menyatakan, man adza muahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang menyakiti non muslim yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Lalu toleransi yang seperti apa lagi yang diinginkan? Kita sangat toleran. Sampai Rasulullah pasang badan
menjadi bemper, jangan sampai kita menyakiti non muslim. Jadi sebenarnya bukan bicara toleransi, tapi lebih kepada arah yaitu agar terjadi pendangkalan akidah kaum muslimin jadi ragu dengan agamanya, kemudian juga kaum muslimin juga menganggap agama lain juga benar, dan tidak usah menyalahkan, tidak usah mengatakan syirik, tidak usah mengatakan bid'ah dan lain-lainnya. Maka kita harus sadar Bapak Ibu jamaah sekalian, kita terus berjuang untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada ajaran yang murni, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun suara-suara miring dan sumbang terus bermunculan, ya kita tetap lurus, istiqomah untuk berdakwah kepada ajaran Islam yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagai umatan wasaton, artinya kita punya prinsip ada di tengah-tengah, dan umatan wasaton akan terjadi ketika kita benar-benar menjadi muslim, bukan yang moderat tadi. Jadi muslim yang sebenarnya yang murni, maka akan otomatis menjadi umatan wasaton. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.